bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erna Pujiastuti SPD MPD selaku Kepala SD Negeri 1 Bonyoan. Yang saya hormati Ibu Rina Rahayu SPD selaku pemateri diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Bonyoan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan diseminasi oleh rekan kita yang luar biasa. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi oleh panelis. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam adalah penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Erna Pujiastuti SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rina Rahayu yang di sini adalah sebagai pemateri dan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru keluarga besar SD Negeri 1 Bonyoan yang selalu saya banggakan dan saya sayangi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang tentunya akan bermanfaat kepada kita untuk kita semuanya, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan diberikan materi oleh Ibu Rina. Tentunya di sini saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat mendukung. Yang pertama, memberikan selamat kepada Ibu Rina sebagai CGP angkatan 11. Semoga bisa menyelesaikan semua tugas, semua tagihan yang ada di CGP dan bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya dengan adanya CGP angkatan 11 ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti seleksi guru penggerak. Tentunya monggo masih ada kesempatan kepada teman-teman semuanya. Tentunya dengan materi budaya positif ini nanti akan memberikan banyak wawasan, banyak pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya, yang tentunya sebenarnya kita sudah melaksanakan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari budaya positif ini, tetapi tidak ada salahnya kalau kita lebih bisa memahami apa itu budaya positif yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SD tercinta kita ini. Selamat kepada Ibu Rina,
Semoga nanti kegiatan bisa berjalan lancar, bisa menyampaikan materi dengan baik, dan teman-teman bisa menerima dengan baik, tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Bapak Ibu yang lain, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina hari ini, dan nanti semoga ini menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong semangat bagi Bapak Ibu untuk lebih niat untuk mengikuti seleksi CGPD angkatan berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan yaitu pemaparan materi oleh rekan calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Rina Rahayu SPD. Siang hari makan aulukan. Jangan lupa tajam pisaunya. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita simak materinya. Baiklah, kepada Ibu Rina Rahayu SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Bonyoan, Ibu Erna Puji Hastuti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SD Negeri 1 Bonyoan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan kita untuk kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bonyoan. Ini saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu atas segala dukungannya untuk saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah hafal dengan slogan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, di sini saya akan memaparkan atau melakukan pengimbasan tentang budaya positif dari modul 1 yang sudah saya jalani selama kurang lebih 2 bulan ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya, dan juga khususnya adalah SD Negeri 1 Bonyoan. Nah, di sini sesuai dengan tema kita. Ini tadi saya lihat dari mulai pembukaan Bapak Ibu guru terlihat masih lemes sekali. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum sarapan atau bagaimana, karena mohon maaf ya, pagi-pagi harus sudah melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, sekarang agar aura-aura positif, nah ini kan masih aura negatif. Iya, karena masih masih dingin, mungkin karena bubit kena AC ya. Mohon maaf ya bubit ya, AC harus dinyalakan. Karena cuaca bukan cuaca ya. Oke, sekarang saya minta ini waktunya tidak lama-lama, tidak 1 jam, tidak setengah jam, tapi cukup 30 detik saja. Nah, 30 detik saja. Sekarang
saya minta untuk Bapak Ibu berpasang-pasangan berhadapan-hadapan dengan temannya untuk berdiri ya. Nah, di sini Pak Danan bisa bersama dengan Pak Azam. Atau coba Pak Danan, nggak mungkin dia dengan Bu Ita atau Bu Heni. Pak Danan sama Pak Azam. Oh ya, ini sekarang saya minta untuk Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak berhadapan. Nah, kita akan melakukan permainan yuk senyum 30 detik. Ya, nanti boleh bertiga nggak apa-apa. Kita boleh bertiga. Nah, nanti saling tatap-tatapan. Nah. Ya, selama 30 detik boleh tatap-tatapan. Nah, nanti kita usahakan Bapak Ibu untuk senyum selebar-lebarnya sampai giginya terlihat. Iya, boleh tertawa terbahak juga boleh. Ya. Nah, nanti boleh saling menatap, boleh mata, boleh hidung, boleh gigi. Nah, yang tadi awalnya mungkin masih cemberut, masih diem. Nah, nanti kita harapkan itu Bapak Ibu bisa tersenyum lepas, tersenyum happy, bahagia. Nanti dalam hitungan 1 sampai 3, hitungan ketiga dimulai nih Bapak Ibu ya. Ya, oke, kita mulai deh. 1, 2, 3. Tertawa atau senyum selebar-lebarnya sampai giginya terlihat, matanya terlihat sampai terlihat. Coba Mbak Tika bisa lihat wajahnya Bu. Kulit yang sangat ramah. Ya, terima kasih 30 detik. Ya, alhamdulillah. Ya, aura positifnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelum ke materi, nah ini ada kesepakatan forum diseminasi ya. Seperti biasanya, nah kita buat kesepakatan dulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses. Nah, ini kesepakatan yang pertama itu adalah menghargai siapapun nanti yang sedang berbicara deh. Terus yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Terus bisa dilanjutkan untuk kesepakatan yang selanjutnya. Monggo Pak Danan, coba kesepakatan selanjutnya apa Pak? Kesepakatan untuk kelas ini Pak, untuk ya coba apa Pak Danan? Itu yang pertama, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Nah, mungkin Pak Danang ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelasnya. Mungkin bisa HP di silent deh Bapak Ibu guru ya ketika kegiatan ini. Monggo Bu Heni. Ya, HP di off kan. Di silent. Oh ya, di silent. Oh, boleh minum, ya boleh makan sambil disambi snacknya, boleh sambil minum.
Kalau Untuk yang selanjutnya yaitu jika ada keperluan misalnya ke belakang atau apa itu izin dulu. Oke, izin untuk meninggalkan ruangan ya. Jika ingin meninggalkan ruangan izin terlebih dahulu. Oke, ada yang lain lagi atau tidak? Oh serius tapi santai. Nah kita nggak usah tegang nih Bapak Ibu, ya, kita santai saja. Apakah ada yang Bapak Ibu yang tegang? Oh Bumi tegang. Oke. Iya. Untuk kesepakatan kelas kita ya, yang pertama adalah menghargai siapapun yang sedang berbicara. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik. Yang ketiga izin terlebih dahulu jika ingin meninggalkan ruangan. Yang keempat adalah serius tapi santai. Yang kelima adalah HP di silent. Setuju ya? Kita sepakat ya Bapak Ibu? Setuju, oke. Kita lanjut. Oke, seorang guru yang baik. Nah ini saya yakin Bapak Ibu guru ini adalah seorang guru yang baik, yang bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, anak didik kita di sekolah. Nah, ini nanti akan ada 6 konsep materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang masih asing di dalam benak Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang sudah mendengar atau sudah mendapatkan ilmu tentang ini? Nah, ini nanti coba akan saya jelaskan satu persatu dari 6 konsep ini. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, di sini ada kata-kata disiplin. Kita pasti sudah tidak asing dengan kata-kata ini ya, disiplin. Di kelas pasti kita sering menyinggung dengan anak-anak juga, disiplin. Nah, disiplin di sini, nah coba Bapak Ibu adakah yang coba di pikiran Bapak Ibu semuanya ketika mendengar kata disiplin itu apa toh? Coba ada yang bisa menjelaskan disiplin ketika Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin itu apa coba? Oh ya Bu Risma. Oh tata tertib ya, coba yang lain disiplin selain tata tertib. Oh tepat waktu, Terus coba selain tata tertib, tepat waktu, nah disiplin itu apa? Peraturan, patuh, Iya Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang salah semua jawaban adalah benar. Nah di sini disiplin itu pasti kita itu sebagai seorang guru mengajarkan anak-anak untuk tanggung jawab untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan mungkin tidak asing juga nilai-nilai kebajikan. Coba nilai kebajikan nopong ada yang sudah pernah dengar nilai kebajikan? Contohnya nilai kebajikan di kelas kita atau di sekolah kita? Jujur. Oh jujur, Terus apalagi selain jujur? Tanggung jawab. Terus mandiri, Apalagi selain mandiri? Oh empati.
Ya, ternyata banyak sekali nih nilai kebajikan itu Bapak Ibu guru. Nah, kalau nilai kebajikan itu bisa ramah, inovatif, terus seperti tadi tanggung jawab, terus sopan santun, nah seperti itu. Nah, lagi selain berdasarkan nilai kebajikan dan disiplin itu juga bisa untuk mengontrol diri. Kita bisa mengontrol diri untuk melakukan suatu tindakan. Apakah kita nanti akan melakukan tindakan yang salah atau benar? Tapi maunya melakukan tindakan yang salah atau benar, Bapak Ibu? Benar. Kalau kita misalnya melihat anak-anak kita itu melakukan tindakan yang salah, perasaan kita bagaimana, Bapak Ibu? Oh, prihatin, sedih, oh kecewa. Pasti rasanya apa? Emosi. Nah, iya. Tapi kita juga harus bisa mengontrol nih, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, di sini coba sebelum masuk selanjutnya deh, disiplin. Nah, misalnya Bapak Ibu guru ini di SD Negeri 1 Bonyuan ini, alhamdulillah deh, semuanya itu tidak ada yang berangkat lebih dari jam 7 pagi. Semuanya berangkat kurang dari jam 7. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, Bapak Ibu guru berangkat kurang dari jam 7 pasti punya nopo? Karena terpaksa, nopo karena takut adanya hukuman, atau karena pengen dapat ujian, atau karena pengen dapat perhatian. oh dapat perhatian. Iya, nah Bapak Ibu coba Bapak Ibu guru mengapa? Ini setiap pagi itu saya lihat memang Diani yang datangnya jauh lebih awal daripada Bapak Ibu guru semuanya. Iya, coba Bu Yani monggo alasannya kenapa? Karena keponakan, ya itu motivasinya itu. Iya, iya karena nyangkain ponakan ya Bapak Ibu. Itu, apakah seperti itu? Oke, bisa. Kan setiap orang punya alasannya masing-masing untuk disiplin. Coba, Bu Wit, mengapa Bu Wit berangkat itu kurang dari jam 7? Kenapa tidak jam 7 lebih? Monggo. Karena absen saya magang. Oh ya, karena absen saya magang, oke. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita, karena memang sudah tugasnya. Oh iya. Oke. Coba ada Belia, coba. Belia yang rumahnya dekat ya. Tidak lebih dari 3 menit. Ya, coba Belia. Ya, karena sudah aturan sekolah masuknya jam 7, ya berusaha guru sebelum jam 7 sudah sampai lokasi. Oh iya, hebat sekali Bu Lia, terima kasih. Oke, Bapak Ibu guru melaksanakan disiplin positif, tetap ada berbagai macam alasan ya. Ada yang karena aturan dari saya nada itu berangkatnya tidak lebih dari jam 7 pagi. Terus ada yang karena memang tanggung jawab antar ponakan, ada yang karena memang agar bisa dicontoh oleh anak didik kita. Oke, dalam disiplin positif ya Bapak Ibu, kita harus bisa mengaitkannya dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita harus bisa mengkaitkannya. Nah, dengan jujur. Coba tadi ada yang menjawab jujur, disiplin jujur. Nah, jujur itu bisa kita masukkan dalam salah satu profil pelajar Pancasila. Contohnya yang mana Bapak Ibu dari ke-6 ini? Sikap jujur masuk ke dalam apa?
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau jujur, seorang anak yang jujur itu pasti dia beriman. Nah, tadi ada yang mengatakan tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab maksudnya di mana nih Bapak Ibu? Tanggung jawab mandiri. Kalau misalnya suka menolong, gotong royong. iya gotong royong. Nah seperti itu Bapak Ibu, untuk disiplin positif harus kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus kita kaitkan? Coba, kenapa kita harus mengkaitkannya dengan salah satu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Dikarenakan, nah ini masuk di dalam penilaian, ya buatan Bapak Ibu. Ya, karena di dalam rapat kita, nah pasti nanti akan memunculkan salah satu, salah dua, atau salah tiga dari 6 karakter ini. Ngoten. Ini nama buatan Bapak Ibu. Iya, jadinya kita harus mengkaitkannya ya. Nah, sekarang ini adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku itu bisa yang baik, bisa yang buruk. Nah, motivasi itu bisa perilaku yang baik, bisa perilaku yang buruk. Nah, motivasi Bapak Ibu, nah pasti ada yang melakukan perilaku yang baik. Coba contohnya, motivasi itu apa? Coba Bapak Ibu. Dorongan, semangat. Nah, dorongan, semangat. Nah, seperti tadi ketika saya tanya, Bapak Ibu kok berangkatnya itu tidak lebih dari jam 7? Nah, karena motivasinya itu apa? Nah, seperti itu. Tadi Bu Wit menjelaskan kalau saya berangkat itu karena berangkat kurang dari jam 7 karena tuntutan saya ada. Berarti masuknya ke dalam mana nih? Di sini ada 3 motivasi. Tiga motivasi perilaku manusia itu ada yang pertama, agar tidak dihukum. Nah, yang kedua, agar mendapatkan imbalan atau penghargaan atau sanjungan mungkin. Atau rajin sekali. Oh iya, Bumit. Motivasinya Bumit untuk berangkat kurang dari jam 7 itu karena tuntutan saya ada. Takut kalau 3 kali itu dipanggil oleh Pak Pengawas. Nggih Bumit. Ya berarti Bumit termasuk ke dalam poin yang pertama, takut karena adanya hukuman. Ngaten nggih. Terus tadi Bu Yani, karena nganter ponaan. Nah, sekalian nganter ponaan. Nanti kalau Bu Yani terlambat, ponaannya juga ikut terlambat. Coba berarti kalau Bu Yani berarti masuk ke poin berapa nggih? Nambah. Enggak, berarti Bu Yani masuk ke dalam mana? Yang kedua atau ketiga? Kalau kedua itu karena mendapatkan penghargaan imbalan. Oh, dapat imbalan. Mungkin sekalian mau cek ya. Oh ya, dapat imbalan, mungkin imbalan berupa nopo. Oh ya, sangat terponaan, iya. Terus kalau tadi alasannya Bulia tadi adalah kenapa Bulia tadi alasannya? Aturan di sekolah jam 7, jadi guru berusaha sebelum jam 7 sudah. Oh, karena aturan sekolah. Berarti kalau karena aturan sekolah berarti masuknya di poin berapa Bapak Ibu? Iya, poin 1 karena takut adanya teguran. Nah, seperti itu. Nah, kalau contohnya kalau yang poin ketiga, karena mereka inginkan, mereka
sendiri? Dengan nilai. Nah, karena tanggung jawab. Betul sekali contohnya. Contohnya karena tanggung jawab. Oh iya, karena siswa saya itu kan harus berangkat sampai sekolahan kurang dari jam 7. Masa gurunya berangkatnya lebih dari jam 7. Nah, berarti motivasinya adalah tanggung jawab. Nah, rasanya, oh ya, saya ini sebagai seorang guru harus dapat memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak didik kita. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pasti tidak asing ya Bapak Ibu punya keyakinan. Adakah? Nah, ini kan ajaran baru. Kita baru berapa bulan ya? 1,5 bulan menghadapi ajaran baru. Bulan Juli kemarin MPLS. Nah, bulan ini kita sudah disibukkan dengan kegiatan 17-an, terus kegiatan lomba-lomba dan kegiatan samaran juga. Nah, ini pasti otomatis Bapak Ibu di kelas mungkin ada beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswanya di kelas. Adakah yang sudah membuat Bapak Ibu keyakinan kelas? Adakah yang sudah membuat Bapak Ibu? Bu Tias, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Oh, kelas 5 belum. Coba kalau kelas 2 Bu Upi sudah membuat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas. Oh ya, mungkin iya karena Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar atau mungkin belum mendengar atau belum tahu yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita membuatnya itu namanya adalah peraturan kelas. Nah, kalau dulu kita taunya ya peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kan guru yang membuatnya. Dia mboten. Nggih, guru yang membuatnya. Terus yang melaksanakan siapa? Siswanya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini beda. Nah, sekarang zamannya sudah beda. Nah, kita di sini kalau keyakinan kelas yang membuat siswa, yang melaksanakan juga siswa. Ngoten. Nggih mboten? Iya. Nah, yang membuat siswa, yang melaksanakan siswa. Contohnya misalkan ini yang bukan keyakinan kelas ya, yang buat keyakinan. Contohnya Bapak Ibu tadi ada aturan kalau jam 7 itu harus sudah sampai sekolahan. Tidak boleh lebih dari jam 7. Nanti kalau jam 7 dipanggil Pak Pengawas. Nah, itu nanti sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu enggak? Misalnya aturan pasti di dalam hati kita kenapa jam 7? Iya. Karena ya kenapa jam 7? Saya kan punya anak kecil. Nah, saya kan harus ngantar anak saya sekolah. Lah kok piye anakku? Nah, seperti itu. Iya tidak? Iya, nah seperti itu. Iya, dilema. Nah, tapi mau nggak mau kita harus tetap melaksanakannya, tapi harus dengan rasa tanggung jawab, bukan karena keterpaksaan. Nah, tapi ada rasa grundelnya, ngoten nggih. Nah, tapi kalau keyakinan itu karena kita yakin dari hati nurani kita sendiri, karena kita yang membuatnya sendiri, terus kita yang melaksanakan. Kalau misalnya anak-anak kita di kelas, dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Nah, pasti dia akan malu. Kenapa malu? Kalau dia melanggarnya. Loh, saya kan yang membuat kesepakatannya, saya kan yang membuat aturannya, tapi kok saya melanggarnya? Nah, seperti itu. Jadinya akan timbul rasa malu ketika melanggar. Contohnya di kelas saya, itu ada aturan masuk ke kelas tepat waktu. Nah, masuk ke kelas tepat waktu itu bukan cuma saat jam 7 mereka harus masuk kelas, tidak, tapi ketika jam istirahat ada ada waktu, intinya setelah bel 3 menit tidak terlambat dalam masuk kelas. Nah, nanti ketika anak itu melanggar, nah itu tanpa saya peringatkan, teman-temannya sudah memberitahu, dan mereka juga sudah sadar, oh ya,
jarum pandang di angka segini saya harus sudah masuk. Tapi saya kok malah saya masih berada di luar kelas. Nah, kan aturannya saya sendiri yang membuat, tapi kenapa saya yang melanggarnya? Ngoten. Jadinya mereka akan timbul rasa malu tersendiri, ngoten. Nah, di sini ini ada contoh keyakinan kelas di kelas 4A. Ini yang sudah saya buat kemarin ketika MPLS. Ketika MPLS anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, dan ini anak-anak sendiri yang membuatnya. Namun saya hanya menuntun. Mungkin kalau kalimatnya tidak seperti ini, dan ini saya ubah, ngoten. Tapi pada dasarnya ini adalah anak-anak sendiri yang membuatnya, ngoten Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu amati. Bedanya dengan peraturan. Coba bedanya dengan peraturan. Di sini kalau keyakinan kelas itu yang pertama kebersihan kelas, tanggung jawab bersama, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bedanya dengan peraturan apa nih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu amati bedanya apa. Kalau peraturan itu kan dilarang atau jangan, kalau itu tidak ada. Kalau di peraturan itu biasanya ada kata-kata dilarang atau jangan atau apa itu. Kalau di keyakinan tidak ada. Oh iya, hebat sekali. Oke, terima kasih Bu Tri. Betul sekali ya. Iya, betul sekali. Kalau di peraturan dia itu ada kata-kata dilarang. Nah, itu kemarin anak-anak juga awalnya pas ketika membuat keyakinan kelas juga mereka menggunakan kata-kata seperti itu. Tidak boleh, jangan, dan lain-lain. Nah, contohnya jika ini peraturan seperti anak-anak kemarin buat, itu adalah tidak boleh membuang sampah di sana. Nah, seperti itu. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, terus ini, sekarang kita buat keyakinan kelas menjadi kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Terus ada saling menghargai. Nah, kemarin kata-kata anak-anak itu seperti ini, tidak boleh mengejek teman. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini terus menjadi saling menghargai. Nah, jangan, terus dilarang, tidak boleh. Nah, itu adalah kata-kata yang positif atau kata-kata negatif Bapak Ibu? Nah, negatif. Nah, itu adalah termasuk kata-kata negatif. Nah, dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Ngoten. Contohnya saja, misalkan ada kita yang orang dewasa saja nih. Contohnya kita mendapatkan WA. Sudah ada tulisannya, jangan membuka website ini. Jangan membuka website ini. Tapi, dalam pikiran Bapak Ibu apa? Iya, malah penasaran, malah Bapak Ibu malah membuka website-nya. Karena yang ada di pikiran Bapak Ibu tidak mengharapkan ada kata-kata jangan. Yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu adalah website. Buka website ini. Jadinya Bapak Ibu, kenapa sih kok kita disuruh jangan membuka? Saya jadi penasaran. Terus Bapak Ibu membuka website itu. Terus lagi, sekarang ketika saya bilang seperti ini, jangan pikirkan gajah. Nah, dalam pikiran Bapak Ibu sekarang apa yang dipikirkan? Iya, seperti itu. Padahal saya sudah bilang jangan pikirkan gajah, tapi Bapak Ibu malah memikirkan gajah. Nah, seperti itu. Seperti halnya anak-anak tadi, misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Anak-anak jadi penasaran. Loh, kenapa sih saya nggak boleh membuang sampah di situ? Nanti akibatnya apa ya ketika saya membuang sampah di situ? Nah, kan karena anak-anak belum tahu akibatnya, langsung malah mereka melakukannya sengaja melakukannya.
Oke Bapak Ibu, nah sekarang karena sudah tidak konsep ya, saya sampaikan mungkin agak jenuh. Bapak Ibu boleh sambil nyambi snacknya atau boleh sambil minum-minum. Nah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sambil duduk sebentar. Oh ya, ini kita coba akan ice breaking dulu. Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan permainan yang pertama adalah berhitung, bernapas, dan bertepuk. Berhitung, bernapas, berhitung, bernapas, bertepuk. Jadinya permainannya seperti itu ya. Ketika berhitung, berarti saya bilang berhitung. Nah nanti yang saya tunjuk dia menyebutkan angka 1. Tapi ketika bernafas, nah ketika Bapak Ibu bernafas seperti apa? Nah harus seperti itu ya ketika bernafas. Nah tapi ketika bertepuk, nah Bapak Ibu bertepuk, tapi nanti dengan urut. Paham? Paham boten? Contohnya Bu Tias, misal Bu Tias berhitung, Bu Tias bilang 1. Nyambung. Langsung? Ya, langsung. Ya, langsung. Setelah 1 dilanjut 2. Ya, harus konsentrasi deh Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Gimana? Nanti berhitung, bernafas, bertepuk. Bertepuknya cuma sama aja, pek gitu. Pek, plok. Plok. Oke, sekarang untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Oke, monggo Bapak Ibu berdiri sebentar. Konsentrasi dimulai. Monggo. Berhitung, bertepuk, berhitung, bernapas, bertepuk, berhitung. 1, 2, 3. Oke. Jangan apa tadi? Kemarin Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi konsentrasinya Bapak Ibu sudah bagus sekali, ya. Joli. Oke. Nah, yang selanjutnya deh adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan. Nah, manusia pasti butuh sesuatu. Manusia butuh sesuatu. Tidak ada yang tidak membutuhkan sesuatu. Oke, monggo Bu Tri boleh masuk. Pasti manusia itu punya kebutuhan. Entah itu rohani, entah itu untuk jasmani. Nah, coba Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu? Bu Heni coba. Oh, butuh ketenangan, Bu Heni. Ya, butuh ketenangan. Coba Bu Ita, butuh apa Bu Ita sekarang? Yang LDR mungkin. Oh, keimanan. Alhamdulillah. Coba Bu Hanja, butuh apa Bu Hanja? Butuh orderan. Oh. Pendamping bisa. Bu Risma butuh pendamping. Monggo
Bu Tika, butuh napa Bu Tika? Kasih saya. Rasanya apa? Oh, rasa nyaman. Iya. Nah, ternyata kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, Bu Tia coba. Oh, butuh perhatian. Iya, bisa. Butuh perhatian. Oke. Ternyata banyak ya, ada butuh orderan, butuh perhatian, butuh istirahat. Oh, butuh istirahat Pak Azam. Iya. Refreshing. Ada butuh yang lain. Ada yang butuh pendamping juga. Iya, ternyata beda-beda ya. Itu yang pokok. Iya, yang pokok. Nah, di sini contohnya ya, seorang siswa anak didik kita, seorang anak didik kita. Misalkan contohnya mereka itu sedang melakukan sesuatu yang membuat kita kesal, membuat kita marah. Nah, seperti itu, membuat kita emosi. Nah, mereka itu pasti punya alasannya. Alasannya mungkin berbeda-beda setiap anak ketika melakukan kesalahan. Kita tidak diperbolehkan untuk langsung menghukumnya. Kok kamu melakukan ini toh? Nah, kenapa kamu melakukan ini? Awas loh, ibu akan hukum kamu. Nah, seperti itu. Nah, kita sebaiknya misalkan ketika ada siswa kita yang sedang melakukan kesalahan, apa langkah pertama yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Coba Bu Yani, monggo. Misalnya murid kita, siswa kita sedang melakukan kesalahan, membuat kita jengkel, atau dia melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa, ya? Menanyakan alasan. Oh iya, Bu Yani mengatakan kalau kita cari tahu dulu alasannya apa, kenapa kamu melakukannya, ngoten. Kenapa kita harus cari alasannya dulu, Bapak Ibu? Ya, untuk mengklarifikasi, ya. Terus selain itu, kenapa kita harus cari alasannya? Ya, biar agar tahu akar permasalahannya itu di mana. Nah, ternyata itu kalau jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, ternyata mereka itu karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan perilaku yang negatif. Contohnya, kebutuhan dasar. Nah, di situ ada 5. Mungkin anak-anak akan masuk ke dalam alasan itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah mereka membutuhkan penguasaan. Yang keempat, mereka membutuhkan kebebasan. Yang kelima adalah mereka membutuhkan kesenangan. Nah, di sini ada kasus. Nah, ini kasus ini saya lihat mungkin karena kemarin Bu Tri itu cerita ada sampai lihat CCTV. Nah, sampai lihat ini terinspirasi dari situ. Nah, Bu Tri cerita kalau habis lihat CCTV di kantor, itu katanya ada siswanya itu yang merasa tidak makan bekal, tapi kok makanannya hilang, makanannya habis. Entah itu digondol tikus atau entah dimakan siapa nggak tahu. Tapi ketika dilihat dari CCTV itu tidak nampak siapa yang mengambil makanan itu. Nah, itu entahlah apa yang terjadi. Pelakunya tidak diketahui. Dan kemarin Pak Angga juga cerita katanya ada di entah di kelas 5 atau kelas 6 yang nasinya itu ada tapi lauknya hilang. Itu sangat lucu sekali. Nasinya ada tapi lauknya hilang. Itu kejadian yang sangat langka dan hebat. Memang pinter ya. Yang melakukannya memang pinter. Yang enak
tidak ketahuan pelakunya siapa. Tapi kalau ini dari studi kasus ini hampir mirip, tapi pelakunya sudah diketahui siapa. Nah, di sini ada studi kasus bahwa Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 4C. Nah, yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu dari murid di kelasnya. Nah, dia bernama Tommy. Nah, beberapa anak itu telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu itu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, nah apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, terus menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya alasannya Tommy melakukan itu? Coba Putri coba yang kemarin menghadapi bekal anaknya yang hilang, yang merasa tidak makan tapi kok hilang makanannya. Coba Putri, langkah pertama yang dilakukan Putri kemarin bagaimana? Yang pertama saya melakukan observasi untuk mencari informasi. Ditanya-tanya dulu, ya. Oh iya, observasi dan juga ditanya-tanya dulu ya Bapak Ibu. Oke, komunikasi ya. Identifikasi. Klarifikasi. Oh, banyak sekali sisi. Enggak, coba Bu Haja, coba kalau Bu Haja menjadi Bu Zulaika harus bagaimana? Ya, yang akan dilakukan apa? Saya lakukan yaitu Kemarin loh, pas tinggi loh. mencoba mencari tahu dulu Bu pada anaknya dulu. Terus yang kedua, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mungkin bekalnya, lauknya kurang enak, atau mungkin bosan dengan bekal yang begitu-begitu saja. Oh iya. Terima kasih. Ya bisa. Langkah yang dilakukan oleh Putri tadi ada observasi, mencari tahu dulu informasinya. Informasi mungkin dari teman-temannya, mungkin iya dari teman-temannya dulu. Setelah melalui jalan buntu, terus Putri mencari dari CCTV ternyata jalan buntu juga, investigasi mungkin kita bisa melapor kepada investigasi, kita bisa menghadirkan beliau yang datang mungkin. Nah, nanti semoga Putri bisa mencarikan solusinya, mendapatkan solusinya. Terus kata Bu Haja tadi adalah menanyakan dulu alasannya, mungkin bisa saja si Tommy bosan dengan makanan yang tiap hari mie goreng sama telur ceplok terus, atau nasi goreng terus, atau nasi dengan chicken terus. Nah, seperti itu mungkin dia bosan gitu. Nah, di sini Tommy kalau dari berbagai versi jadi Bapak Ibu, jika si Tommy mempunyai beberapa alasan, mungkin jika dari alasan yang dia bilang kalau dia itu lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, tapi kok teman-temannya itu bawa bekal makanan yang enak-enak, mungkin ada yang sushi, mungkin ada yang burger, ada yang steak, ada yang pizza, seperti itu. Dan di kantin itu tidak tersedia makanan itu, mungkin seperti itu. Nah, ternyata Tommy itu membutuhkan yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tahu tidak Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu alasannya Tommy, nah kita pasti otomatis kita bisa mencarikan solusi untuk Tommy. Nah, kita tidak langsung memarahi Tommy, kenapa kamu itu melakukan itu sama teman-teman kamu? Nah, teman kamu kan jadi nangis.
awas ya nanti kalau kamu ambil bekal lagi, ibu hukum kamu seminggu tidak boleh jajan, tidak boleh makan di sekolahan. Nah, itu mesake sekali. Nah, tidak boleh dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba setelah kita mengetahui alasannya Tommy karena orang tuanya tidak membawakan bekal, nah dia butuh yang namanya bertahan hidup. Nah, kalau seperti itu berarti solusi dari kita apa? Coba Bu Wir. Kalau dulu Kita tanya kenapa orang tuanya tidak membawakan misal untuk Tommy, ya karena kesiangan atau karena apa, kan tidak mestinya setiap saat tidak membawa bekal. Ya. Jadi solusinya adalah menanyakan ke orang tua. Iya. Oh, ngoten. Tapi nanti terus orang tuanya terus melakukan apa Bu Wir? Kira-kira pripun Bu Lia? Coba kalau misalnya tadi solusi dari Bu Wir tadi adalah menanyakan ke orang tua mengapa Tommy itu tidak membawa bekal. Terus kira-kira solusi apa yang bisa diambil lagi? Memberi saran, kan sudah ditanyakan ke orang tua alasannya apa hari ini nggak bawa bekal. Kalau sudah, kita memberi saran ke orang tua lebih baik dibawakan karena Tommy itu siang itu sudah sering minta makan ke teman-temannya biar tidak terjadi lagi. Oh iya bisa. Ya solusi itu bisa apa saja ya Bapak Ibu sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi bisa dengan solusi apapun itu otomatis Bapak Ibu pasti sudah mencarikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Atau mungkin dengan cara duit jajaki anak yang tidak membawa bekal itu juga boleh. Nah, ya jajak. Ya boleh, tapi emang diperbolehkan duit. Yang diperbolehkan boleh memberi uang kepada anak untuk membeli makanan. Karena mungkin ya di saat itu juga dia lapar, kan kita nggak mungkin menunda-nunda harus tunggu 1 jam 2 jam anaknya untuk makan. Nah sekarang jika alasan Tommy yang kedua, jika Tommy-nya bilang seperti ini, kan saya senang Bu kalau misalkan ada yang memperhatikan saya. Nanti ketika teman saya itu lapor tindakan saya ke Bu Guru, nanti Bu Guru jadi bilang sama ke ayah ibuku. Nah terus nanti kalau ayah dan ibuku sudah tahu, nah jadinya kan orang tuaku jadi memperhatikan aku Bu. Nah itu adalah alasan Tommy yang kedua. Contohnya misalkan alasan Tommy seperti itu. Nah berarti dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kita langsung bisa menemukan solusinya. Kira-kira solusinya seperti apa Bapak Ibu? Nah, alasannya berarti kalau kita mendapatkan alasan seperti itu, berarti solusi kita apa? Iya, lebih memperhatikan, ya lebih memperhatikan. Bisa mungkin karena kita sudah menemui ada anak yang memang yang sangat butuh perhatian dari orang tua. Jadi dia sering sekali melakukan kesalahan. Nah, berarti tugas kita sebagai guru di kelas itu harus apa, Bapak Ibu? Jika ini di luar dari kasusnya Tommy, harus ribon. Seperti kisah di kelasnya Bu Hanja, itu ada anak yang memang benar-benar butuh kasih sayang orang tuanya, butuh perhatian. Sebenarnya anaknya bisa, tapi karena dia butuh perhatian, jadinya didampingi, diberikan perhatian ketika di kelas. Ya dimotivasi, dia bisa diberikan penguatan, ini bisa. Terus sekarang yang jika si Tommy bilang seperti ini, kan karena temanku jadi takut dengan saya Bu. Jadi mereka kalau takut kan mereka jadi menuruti semua keinginanku. Nah itu ada di kelas, mungkin ada siswa yang
Alasan seperti itu mungkin ada di kelasnya Bu Amel. Nah, di kelasnya Bu Amel ada yang seorang anak yang ingin diakui kekuasaannya. Dia sering suka menjadi pemimpin untuk teman-temannya. Nah, kan ada alasannya sudah terlihat seperti itu. Dan solusi dari Bapak Ibu kira-kira apa nih untuk si anak tersebut, Bapak? Coba Bu Heni, coba Bu Heni. Jika mendapati anak yang pengennya jadi pemimpin terus, pengen diakui, ditakuti teman-temannya, gimana? Memberikan pengertian itu caranya salah. Jadi kan sebenarnya dia itu kan pengen memimpin ya, jadi dialihkan ke hal yang positif. Oh ya, Sebenarnya aku tahu tujuanmu, alasanmu itu kan pengen diakui, pengen merasa sebenarnya kan aku iso gitu kan. Tapi caranya itu salah. Jadi mungkin bisa dialihkan, dicontohkan ke hal yang lebih positif dan teman-teman bisa lebih menerima dan mendukung seperti itu. oh ya bisa. Ibu Heni, terima kasih jawabannya. Nah, ini bisa saja seperti ini, Bapak Ibu. Ketika anak ingin jadi pemimpin, dia butuh kekuasaan, dia membutuhkan kekuasaan, pengen diakui kalau dia itu ada, dia itu bisa. Nah, kita bisa coba untuk melibatkan ia dalam memberikan tanggung jawab yang lebih. Contohnya saja, misalkan si anak itu sering membuat kerusuhan di kelas, teman-temannya pada takut, kegiatan apapun yang itu entah jelek atau maksudnya buruk atau bagus, nah itu diikuti oleh teman-temannya. Kita bisa memberikan tanggung jawab yang lebih untuk si anak tersebut. Contohnya, dia bisa diberi tugas menjadi petugas kelas. Tapi yang sifatnya pemimpin, seperti memimpin berdoa, memimpin nyiapke. Nah seperti itu. Kalau di kelas saya itu ada yang namanya petugas kelas. Jadi ada beberapa anak yang saya tugasi setiap harinya itu, misalnya membuka menutup jendela, ada yang mengunci almari ketika jam pulang sekolah, terus ada yang tugasnya mematikan kipas angin dan lampu, ada yang tugasnya menghapus, membersihkan papan tulis, ada yang tugasnya merapikan pajangan. Nah seperti itu. Jadi ada anak yang mempunyai tugas masing-masing. Nah si anak yang pengen mendapatkan kekuasaan itu, nah bisa kita berikan tanggung jawab yang lebih seperti menjadi pemimpin. Mungkin pemimpin ketika bisa ngatur teman-temannya. Kalau pemimpin itu kan harus memberikan contoh yang baik. Nah si anak kan pengennya ditiru teman-temannya. Nah jadi kita bisa memberikan tanggung jawab. Oh iya, tadi kalau kelas itu kan harus anteng. Kita harus memberikan peringatan untuk teman-temanku, biar teman-temanku memperhatikan bu guru. Jadinya kita beri dia untuk pemimpin kelompok misalnya, atau pemimpin diskusi ngoten. Nah ini jika alasan Tommy seperti ini, saya merasa bosan Bu, dengan bekal yang dibawakan oleh ibu saya itu cuma itu aja, saya bosan. Masuk setiap hari saya tuh diberikan nasi sama kangkung sama telur ceplok terus Bu, karena ibu saya bisanya masak cuma itu. Kasihan. Nah seperti itu, jadi dia naksir sama bekal makanan teman-temannya terus meminta. Nah dia berarti kebutuhan akan kebebasan. Nah kira-kira solusinya apa nih Bapak Ibu? Ketika anak-anak bosen, misalnya, nah seperti ini kita si Tommy bosen. Terus solusi yang bisa Bapak Ibu berikan apa? Coba Mbak Risma. Misalkan si Tommy bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya itu terus.
di rumah. Ya. Cash lah ayo. Ya. Jadi tadi awalnya Tommy itu memakan bekal dari teman-temannya, begitu ya Bu Rina? Ya, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Nah, ini bisa kita siasati dengan komunikasi dengan orang tua itu yang pertama. Jadi biasanya kan orang tua itu, dan yang sering kita lihat juga pada siswa kita itu juga setiap hari membawa chicken, yang hari ini roket, hari besok olive, hari besoknya terus Sonic ya, pokoknya mereknya ganti tapi menunya masih ya. Itu kita bisa komunikasikan kepada orang tua, misalnya dengan kita membuat kesepakatan bahwa bekal itu harus sehat, misalnya sayur, terus suatu hari nanti kita bisa lengkapi dengan ditambah dengan buah dan susu, terus misalnya nanti di hari ini atau bisa kita buatkan jadwal seperti itu. Jadi nanti kita komunikasikan dan sepakati bersama orang tua kalau bekal yang dibawa siswa itu harus yang bervariasi begitu. Terima kasih. Adakah jawaban yang lain dari Bapak Ibu atau solusi yang lain? Untuk solusi yang lain mungkin dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbagi bekal. Nah, berbagi bekal. Mungkin kan ada anak-anak kan yang bawa sayurnya banyak, ada yang membawa lauknya banyak. Nah, seperti itu bisa saling berbagi, itu tukeran. Maksudnya ya ada yang bawa kering tempe, kering tempe ini dikasih sedikit ke temannya. Terus, oh ya kamu mau sayur bayam bawa masakan ibuku enggak? Kalau mau ini tak kasih ya. Nah seperti itu. Jadi bisa dengan berbagi dengan temannya agar ada temannya yang bosan dengan makanan ibunya bisa memakan masakan dari ibunya temannya ngoten. Lanjut ya Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya konsep yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol, kita harus menjadi guru ketika menghadapi suatu masalah atau menghadapi kesalahan siswa kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, kita harus bisa mengontrol diri kita sebagai seorang guru, tidak langsung menghadik siswa dengan marah-marah atau dengan kata-kata kasar atau dengan malah main fisik. Nah seperti itu tidak disarankan, sangat tidak disarankan. Nah posisi kontrol, nah di situ yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa akan sangat merasa bersalah telah melakukan suatu perilaku negatif. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima ini, posisi kontrol ini yang sering kita gunakan itu yang mana nih Bapak Ibu? Yang biasanya sekarang ini, masih sekarang ini. Nah, penghukum. Ya, penghukum. Contohnya kalau Bu Tia sedang menghukum siswanya, biasanya seperti apa? Kalau kemarin sebelum mengetahui tentang segitiga restitusi itu biasanya saya itu kebanyakan menghukum anaknya itu bukan hukuman fisik, tapi kita buat kesepakatan dulu. Ketika anak-anak melanggar peraturan, konsekuensi apa yang harus ditanggung. Jadi mereka ya tidak begitu keberatan dengan hukuman yang ada. Cuma itu dikatakan menghukum atau tidak ya? Jadi hukuman
cuman dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi intinya hukumannya bukan hukuman fisik, tetapi hukuman yang sifatnya adalah supaya lebih rajin lagi. Oh iya, terima kasih. Berarti sekarang tidak. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Iya, yang sering kita lakukan biasanya guru itu sebagai penghukum ketika melakukan anak-anak melakukan kesalahan langsung kita tanpa ditanya dulu langsung kita marah-marah, awas ya, tak hukum kamu. Nah seperti ini. Nah itu tidak disarankan. Ada posisi kontrol seperti itu sudah tidak disarankan lagi ya, apalagi sampai main fisik modern. Nah di sini ada 5 posisi kontrol tersebut. Misalnya contohnya kalau penghukum. Nah, penghukum itu biasanya guru itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akan guru hukum. Kamu ngecat tembok kelas. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Itu kejam sekali nih, Bapak Ibu. Sangat tidak disarankan. Terus kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya kalimat guru seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sangat lelah sekali, capek mikirin kamu, stres ibu kamu buat seperti ini terus. Nah terus kemudian si anak itu menjadi seperti ini. Dia sangat-sangat merasa bersalah, rasanya tuh bersalahnya banget. Aduh nanti ibu saya jadi marah sama saya nanti jadi dihukum ibu saya, terus nanti teman-teman saya malu sekali. Nah seperti itu. Terus jika posisi kita sebagai teman, ya kita menggunakan bahasa seperti teman, seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, kalau kamu tidak membawa bekal, nah kamu kan bisa datang ke tempat ibu, kamu minta bekal sama bu guru. Nah itu kalau posisinya sebagai teman. Nah terus kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, pemantau itu kita tuh seperti checklist. Kita masih banyak pertanyaan ke anak-anak kita, ke siswa yang tadi bermasalah tadi. Kita akan memberikan banyak pertanyaan. Kita ingin karena apa? Karena kita ingin tahu alasan dia melakukannya apa. Nah, contohnya apa peraturannya? Kamu sudah tahu kan peraturannya apa? Sudah tahu, Bu. Nah, kalau sudah tahu, kenapa kamu melakukannya? Itu kalau memantau intinya banyak pertanyaan, tapi dengan tujuan agar kita tahu alasan yang dilakukan siswa kita. Nah, sekarang ini yang kelima adalah manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sangat diharapkan yang ada pada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi dalam posisi kontrol ini kita diharapkan itu anak bisa menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang mencarikan solusi, kita cuma posisinya adalah membantu anak-anak mendapatkan solusi. Terus kemudian mereka yang oh iya, saya harus melakukan ini, saya harus seperti ini. Nah, dari posisi kontrol itu, kelima-limanya itu posisi yang diharapkan tadi apa Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Nah, seperti ini. Oke, nah dalam agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, nah kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ternyata kita butuh bantuan dari segitiga restitusi Bapak Ibu, agar posisi kontrol kita sebagai manajer itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah di sini ada langkah-langkahnya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah itu. Nah,
3 langkah itu, nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah dalam menstabilkan identitas kita itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, agar anaknya yang tadinya itu dia merasa gagal tapi malah menjadi anak yang oh iya saya menjadi anak yang berhasil ternyata. Ngoten. Nah biasanya yang akan kita keluarkan apa? Kita ucapkan adalah seperti ini. Jika ada anak seperti Tommy tadi. Nah, tenanglah Tommy. Nah, tidak ada manusia yang sempurna ya Le di dunia ini. Semua orang itu pasti punya kesalahan. Bu guru juga pernah punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna pokoknya. Nah, dengan begitu, si anak itu jadi merasa apa? Merasa nyaman sama kita, merasa ngobrol. Oh iya, ini Bu Guru tidak langsung marah-marah sama saya jadi nyaman sama Bu Guru. Nah, seperti ini nyaman ngobrolnya, tidak merasa takut dengan kita atas kesalahan yang sudah dilakukan. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi guru akan memberikan respon yang baik. Contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan, Tommy, kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, di saat ini, saat validasi tindakan yang salah ini, si Tommy sudah merasa tenang. Alhamdulillah, Bu Guru tidak langsung memarahi saya. Dan saya akan jujur sama Bu Guru. Saya akan jujur, saya akan cerita apa adanya sama Bu Guru. Saya tidak takut untuk jujur. Tapi kalau kita langsung marah-marah, Tommy, kamu seperti ini, kayak gitu perbuatan. Nah, si Tommy tidak akan menceritakan hal yang sejujur-jujurnya kepada guru. Dia akan menjadi bibit pembohong. Seperti itu. Pernah tidak Bapak Ibu merasakan si anak ketika kita tanya alasan melakukan kesalahan tapi jawabannya malah muter-muter? Ya, nah jawabannya muter-muter. Terus malah mengalihkan pembicaraan atau malah menyalahkan orang lain. Dia berusaha menutupi kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman. Ketika ketahuan salah, oh saya pasti akan dihukum. Jadi dia sudah takut duluan. Tapi kalau kita menerapkan segitiga restitusi, insya Allah, nah si anak pasti akan berkata apa adanya, jujur. Nah, ketika si Tommy sudah tenang, nah pasti si Tommy akan mengatakan sejujurnya, karena saya bosan Bu, makanan saya cuma itu aja dari ibu saya. Nah sekarang yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini saya tadi sudah menjelaskan kalau menanyakan keyakinan. Nah di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas Tom? Berbagi, misalnya keyakinannya adalah berbagi makanan dulu. Kalau berbagi makanan, kan makanan kamu bosan, tadi bilangnya bosan. Terus si Tommy-nya, nah ketika menanya keyakinan seperti ini, si Tommy malah yang menyampaikan solusinya sendiri. Seperti itu, bukan guru yang terus kamu harus setelah ini kamu harus melakukan ini loh Tom, kamu harus seperti ini loh Tom, gitu. Tidak. Tapi Tommy malah yang saya akan setelah ini saya akan seperti ini Bu, saya akan gini Bu, saya akan gini Bu. Nah dia malah dia sendiri yang mencarikan solusi buat dia sendiri. Di sini ya Bapak Ibu Guru, tadi dari 6 konsep tadi tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi,
yang keenam segitiga restitusi. Nah, di sini kita setelah pembahasan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu, saya harapkan agar Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif di SD kita tercinta, SD Negeri 1 Bonyoan ini. Kita bisa mengawali dari keyakinan, membuat keyakinan kelas dulu, terus nanti jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa mengetahui kebutuhan dasar dia apa melakukan kesalahan tersebut. Terus kita bisa menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika si anak sedang melakukan kesalahan itu. Nah, kita juga dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi suatu persoalan siswa. Demikian ya Bapak Ibu, ini adalah pemaparan dari saya. Nah, saya berharap agar Bapak Ibu dapat menerapkan budaya positif di SD Negeri 1 Bonyoan, bisa dimulai dari lingkungan kelas dulu, kemudian nanti bisa merembet ke lingkungan sekolahan. Jadinya agar anak-anak kita, siswa-siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat memiliki nilai-nilai positif dan meninggalkan nilai-nilai yang negatif. Nah, bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat atau baik atau di lingkungan rumah mereka. Adakah pertanyaan yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan? Ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau kurang paham? Monggo saya persilakan. Tidak ada. Jadi sudah jelas nih Bapak Ibu ya? Sudah jelas. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Anin selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tina Rahayu yang telah memaparkan materi yang luar biasa hari ini, sehingga kita dapat mendapatkan banyak bekal tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, beranjak pada acara yang terakhir yaitu penutup. Oke, sebelum acara yang terakhir, acara yang kelima yaitu refleksi. Oke, mohon maaf nih Bapak Ibu tadi sampai lupa untuk refleksi. Refleksinya seperti yang sudah mawon ya, tidak lama-lama. Cukup Bapak Ibu mengucapkan satu kata yang berhubungan dengan diseminasi budaya positif hari ini. Ngoten. Ya terbiasa. Monggo mulai dari Bu Tias nanti sampai dengan Bu Risma. Ya, restitusi budaya positif. Posisi kontrol. Disiplin.
Iya. Motivasi. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan refleksi hari ini setelah mendapatkan penghibasan dari saya. Monggo Bu Risman. Ya, terima kasih Bu Rina. Refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, kami sangat tercerahkan, mendapat banyak pengetahuan yang nantinya dapat kami terapkan, terutama di kelas kami masing-masing, terutama terkait dengan seperti keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, dan kami juga bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dasar dari siswa, sehingga dengan seperti itu akan tercipta pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma. Monggo Bu Tias. Terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan diseminasi budaya positif itu saya lebih memahami akan adanya kasus-kasus yang ada di sekitar kita setiap hari. Jadi kita lebih tahu bagaimana cara menangani kasus yang ada dengan segitiga restitusi. Kemudian untuk budaya positif itu dampak positifnya sangat banyak bagi kita sebagai guru. Mari kita sebagai garda terdepan dalam pendidikan, kita memberikan contoh atau kita itu sebagai figurnya anak-anak. Jadi anak-anak akan mencontoh apapun yang kita lakukan keseharian kita. Maka budaya positif kita mulai dari diri kita sebagai seorang guru dan nanti akan membudaya kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Anin. Monggo. Dan pada acara yang terakhir, yaitu penutup, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pengetahuan tentang budaya positif dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin, Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SD Negeri 1 Banyuan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membawa perubahan yang baik untuk SD Negeri 1 Banyuan yang tercinta ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.